Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hayya bina ibtida awalan fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi ilmuka kafina li su'alik fini bihaqil fatihati su'ala wa karamuka kafina lil maqal akrimni bihaqil fatihati maqalah wa hasil ma fi damir ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana pada subuh hari ini kita menjadi wasilah berkumpulnya kita di sini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, carilah wasilah dan sungguh-sungguhlah dengan wasilah tersebut agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita semua di sini adalah orang-orang yang menjadi wasilah kita berkumpulnya di sini, dan kita saling bersungguh-sungguh satu sama lainnya agar kita semua memperoleh keberuntungan. Nabi SAW adalah sumber wasilah utama kita untuk al-umru bi maqasidihah, untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita dalam satu tujuan, dengan tujuan yang satu. Apa itu? Inna du'a mawqufun baina as-sawa'i wal 'ard la tas'alu minhu syai' hatta tusalli 'alan nabi. Sesungguhnya doa kita tidak ada yang sampai kepada Allah, usaha kita tertolak, terombang-ambing di antara langit dan bumi sehingga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilmu yang dijadikan standarisasi oleh ulama-ulama, yang menjadi patokan dasar kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dibuat oleh ulama-ulama di zamannya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, Abu Aswad Ad-Duali, dan sampai saat ini diperkuat oleh ulama-ulama sebagai standarisasi membaca Al-Quran itu dengan tajwid sesuai dengan bacaan Rasulullah, bacaan para sahabat, dengan memperhatikan tanda bacanya, tempat keluar hurufnya, sifat hurufnya, hukum bacaannya, dan lain sebagainya. Itu sebuah standarisasi yang dibuat oleh ulama-ulama agar kita tidak terlalu banyak menyimpang di dalam membaca Al-Quran. Maka Nabi menyatakan dari pertanyaan-pertanyaan sahabat, motivasi untuk kita galau-galau, kita ngajari ngaji, kita ceramah, ada yang ngasih hadiah, kita ngajar ngaji, ada yang ngasih hadiah tanah, kita ceramah tentang bab ikhlas, ada yang ngasih hadiah rumah. Itu ucapan terima kasih karena sudah nyeramai sampai masuk ke dalam hati yang paling dalam. Karena sudah ngajari, akhirnya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ini juga sama dengan orang-orang yang datang
datang di waktu pagi hari menuju masjid, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allamahu kana lahu muta'ammir tamil umrah. Siapa yang datang, kata Nabi, ke masjid tidak ada niatan lain untuk mendapatkan ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, maka bagi mereka itu dibalas ya Allah umroh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jadi menang besar kita pagi ini. Kalau umroh itu ya minimal 30-an juta lah kita hari ini, boleh ya, dapat balasan 30 juta. Nah, jangan protes lagi, Ustaz, boleh tidak minta dengan Allah duit Ustaz pagi ini? Nah jangan ya, umroh sempurna tuh mahal itu, dibalasi haji yang mabrur mahal. Nah, jangan sampai kita tolak. Pada pagi hari ini, subuh pagi hari ini kita masuk ke bab yang ke-5, karena ini adalah pekan ke-4, berarti tentang tafkhim dan tarkik, tentang tebal dan tipis. Cara membaca Al-Quran tebal dan tipis, terlebih-lebih yang menjadi rukun di dalam sholat, yaitu suratul Fatihah. Kalau surah-surah lain kan sunnah di dalam membacanya di dalam sholat. Kenapa kita lebih fokus ke Al-Fatihah? Ya karena induk, karena multifungsi, karena Al-Fatihah itu adalah sebaik-baik doa dan sebaik-baik pujian yang harus kita utamakan, apalagi di dalam sholat. Betul-betul kita perhatikan. Tafkhim dan tarkik, bacaan tebal dan bacaan tipis di dalam suratul Fatihah. Bapak-bapak harus mengetahui terlebih dahulu, dan ibu-ibu, pertama yang harus kita ketahui itu ada 4 kan, huruf yang bersifat isti'la. Setiap gunnah, setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan 5 huruf. Yang ketiga huruf ro, dan yang keempat huruf lam. Itu ada yang dibaca tipis dan lawannya dibaca tebal. Huruf yang bersifat isti'la ada 7. Berarti huruf yang bersifat istifal ada 21, jumlahnya 28. Nah, huruf yang dibaca isti'la inilah yang dibaca tebal. Apa hurufnya? Kho, lo, ko, so, do, to, zo. Itu di halaman 30 ada itu ya. Nah, ketujuh huruf ini ada di dalam Al-Fatihah ya. Kho memang tidak ada, tapi lo ada. Lo ada dua. Mau, ghairil mau. Nah, 2 huruf itu dibaca tebal. Qaf ada, ihdinas siratal mustaqim di ayat ke-6 ya. Do ada di ayat ke-6, ada di ayat ke-7 ada. To ada ayat ke-6, ayat ke-7. Zo tidak ada ya. Jadi huruf isti'la yang tidak ada di Al-Fatihah itu kho dan zo. Berarti 5 hurufnya ada. Kho apa? Lo, ko, so, do, to. Zo dan kho tidak ada. Nah, ini nanti dibaca tebal. Kedua, setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf so, do, to, zo, ko, itu dibaca tebal. Nah, kebetulan di Al-Fatihah tidak ada, nun matinya cuma ketemu dengan ain, an, am. Nah, itu tipis. Kemudian huruf ro yang dibaca tebal, tafkhim ada 6, yang dibaca tipis ada 4. Yang boleh dibaca tebal dan tipis ada 2. Kebetulan di dalam Al-Fatihah ayat 1, 2, 3 itu huruf ro-nya dibaca tebal galau, yang baris fathah. Jadi ada 5 ya. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal mempraktekannya.
Mat sudah kemarin ya. Minggu ketiga itu mat. Di minggu keempat ini kita fokus melatih tebal dan tipis. Insya Allah tempat-tempat lain juga sama, sudah masuk ke juz amah, juz 30 ya. Kalau minggu pertama itu kita melatih tempat keluar huruf, dengan manfaatnya kita melatih surah-surah pilihannya dari An-Nas sampai ke Al-Fil, 10 surat. Nanti minggu kedua itu sifat-sifat huruf kita lebih latih di dalam surah Al-Humazah sampai At-Tin ya. Nanti latihannya di situ lebih banyak. Untuk hukum bacaan minggu ketiga kita latih lebih banyak di surah Al-Insyirah sampai Al-Buruj ya. Nah, minggu keempat ini nantinya setelah Al-Fatihah kita puas melatihnya, kita lari ke Al-Insyiqaq sampai An-Naba. Targetan Ustaz 2 tahun 3 tahun ini juz amah, jadilah dulu juz amah ya, juz 30. Nah, syukur-syukur hafiz galo juz 30 juz dah bisa dibalik be juz 30 jadilah. Betul kan? Banyak nyai-nyai lah hafal juz 30. Alhamdulillah Ustaz, daripada puluhan tahun tidak pernah hafal-hafal, belajar tajwid langsung bener tajwidnya. Al-Fatihah juz 30 ini kita benahinian 5 ilmu alat itu ya. Mudah-mudahan kita niatkan juga, amin ya rabbal alamin. Di ayat pertama ada 2 kali ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz cepat be. Nah, ro pertama dan ro kedua. Ini nah, Rahman Nirrahim ya, ada 2. Nah, di ayat kedua ada 1 yang dibaca tebal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini nah, Alhamdulillahi Rabbil. Nah, gimana cara baca tebalnya? Nah, ini yang nak kita praktekkan ya. Jangan sampai kita tidak bisa. Nah, ini nah, ayat ketiga ada 2 juga, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita cepat ke bawah. Ini ada 2 juga. Ayat keempat tidak ada. Ayat kelima tidak ada. Itu semua dibaca tipis. Cuman ayat 1, 2, 3. Ayat keempat tipis semua. Nah, kita ingin ngerasakan tipisnya gimana, tebalnya gimana. Ayat ke-6 ada 4 kali. Wah, ini banyak ini tebalnya nih. Ayat ke-7 ada 7 kali. Totalnya ada 16 kali. Ternyata yang dibaca tebal dan tipis itu ada 16 kali. Okay. Jadi ini aman. Maliki yaumiddin lewat. Maliki yaumiddin aman, tidak ada. Iya karena berdoa ya karena sain aman, tidak ada. Dia tipis semua. Aman, tidak ada. Nah, waktu di ayat ke-6 ada 4 kali. Ihdinas si ro tol. Nah, ini nah sepaket 1, 2, 3.
Nah ini 4. Ayat ke-7 ada 7. Banyak ayat ke-7 nih. Sirotol 1, 2, 3. Nah ini lah Roy. Mal Du Nah Do 7. Maka cara membacanya tebal. Gimana cara bacanya Ustaz? Nah seperti ini. Lihat ya. Kita harus tahu dulu, identifikasi dulu hurufnya yang mana yang bakal kita baca tebal. Berarti selain dari 16 huruf ini semuanya dibaca tipis. Jangan coba-coba baca tebal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Rahmanirrahim. Jadi 2 huruf ini, roh pertama dan roh kedua tebal. Selainnya tipis. Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Kita bukan cuman baca qauliyah, ngucapnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk fi'il, perbuatannya kita letakkan tempat-tempatnya itu. Oh ini tebal, ruh. Ini tipis, manir. Oh ini tebal, ruh. Ini tipis, him. Nah, ini namanya fi'liyah. Perbuatan kita memang sesuai. Ini tebal, ini tipis. Lalu qalbiyah kita mengatakan, hati kita mengatakan, oh iya ini tebal, oh iya ini tipis. Jadi hati kita tidak ada ngatak lagi, oh Bang Madan itu salah baca. Tidak lagi. Sudah mikirkan tebal tipis. Idza wara'al imam iqra biha binafsik. Apabila kalian berada di belakang imam sedang baca, kalian simak di dalam hati kalian. Maknai di dalam hati kalian. Benar. Salah. Yang salah tadi kita benari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waktu baca tadi roh kita tebal galau. Yang lainnya tipis galau. Ini namanya bab raso, qalbiyah. Awal mula kita ingin ma'rifatullah, mengenal Allah, rasa kita harus aktif dulu. Minimal kalamullah, lapas-lapas Allah ini kita ngerasa kenyang. Kita ngerasa kenyang. Minimal dulu. Kaget yang lain-lain ya. Jadi sholat itu sudah qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Ini ngaji tajwid tapi masuknya ke tauhid. Ngaji tajwid masuknya ke fikih, pemahaman. Ngaji tauhid masuknya ke akhlak, perilaku kita, cara kita, ya. Karena mencakup. Ayat kedua cuman 1 rob. Semuanya tipis, lihat. Alhamdulillahi, tipis kalau. Rob, tebal. Rob. Bil alamin, tipis kalau. Bil alamin. Jadi cuma di ro-nya tebal. Ro. Kita baca Ustaz dulu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai. Mulut kita suarakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fi'ilnya letakkan roh itu tebal, yang lainnya tipis. Hati kita mengatakan iya memang tebal nian roh ini. Oh memang yang lainnya tipis nian. Nah ini baru komplit bacaan kita. Ini baru ada susunya, ada apa? Ada airnya, ada kopinya, ada gulanya. Pas ini kopi ya. Jangan kopi beda kati air, dak kati gulanya. Apa itu? Qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Ayat ketiga. Ayat ketiga ada 2 kali. Ro pertama, ro kedua. Yang lainnya tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Ustaz, ngapa Ustaz ngajarnya terpisah-pisah Ustaz? Iya, biar fokusnya dapat. Ya. Cuman Ustaz kaget waktu baca Al-Fatihah seluruhnya harus masuk. Iya, seluruhnya harus masuk. Karena kita nih belajar latihan, fokusnya itu yang didandani. Tidak mungkin tukang bengkel itu nyelesaikan dari motor apa bagian depan sampai bagian belakang langsung serempak. Tidak, gantian. Ya, koplingnya dulu, gasnya dulu, ininya dulu, siko-siko dibenerinya. Apa langsung bener gagal? Tidak, gantian antri. Mobil, rumah, apa langsung gagal? Tidak, begoyo. Nah, sama kayak kita menari Al-Fatihah. Kita ini lagi berdandan di bengkel ini. Kita lagi fokus dandani tebal tipis bacaan kita. Ya. Pekan depan tempat keluar hurufnya baru ngecek tempat keluar huruf. Ya. Nah, jadi ayat 1 2 kali, ayat 2 1 kali, ayat 3 2 kali, 2 1 2. Ya. Sekarang lagi viral itu di Palembang ini di bioskop nonton film Wiro Sableng. Nah, itu 2 1 2 ya. Kalau zaman Ustadz dulu itu sudah masuk di TV hitam putih. Mungkin zaman ibu-ibu bapak-bapak dulu di radio masih dengarnya ya. Nah, Wiro Sableng ya Bu ya. Nah, 212 ingetin 212. Ayat keempat dan ayat kelima tipis. Jangan dibaca tebal, dak kate dia tebal. Maliki yaumiddin. Jangan dibaca Maliki yaumiddin. Ya tebal kalau itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Jangan nasta'in tipis kalau. Ya. Setelah kita cek, oh iya nih ternyata bacaan aku tebal kalau itu banyak. Nah, ternyata tidak ada tebal ya. Di ayat keempat dan di ayat kelima tidak ada yang tebal. Nah, pada akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak Ustaz cek siko-siko pada akhirnya. Tapi untuk saat ini kita ulangi bareng-bareng dulu ya. Nanti waktu kita menari juz amma juz 30, Al-Fatihahnya baru Ustaz cek siko-siko ya, gantian. Hari ini tempat keluar huruf dulu, minggu pertama, minggu kedua sifat hurufnya Ustaz cek ya. Tidak apa-apa goyor. Ayat ke-6. Ayat ke-6 ada 4 kali yang dibaca tebal. Pertama di si, kedua di ro, ketiga di tol, keempat di qim. Nah, keempat ini dibaca tebal, selain itu tipis galau. Ini cara bacanya. Ihdinas nah, lihat ihdinas siratal
siratal mustaqim. Kita gabung, Ustaz dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Ustaz contohkan pelan-pelan. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Rupanya lah pacak kalau kita nih mulai jahil. Wong pacak ini, wong bisa ini penyakitnya sombong ini Pak Dari. Mulailah itu Pak Madan jadi imam, mulailah itu kata Pak Dari. Salah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi untunglah Pak Madan tak pernah lagi imam maghrib, ya. Isya sama subuh aman lah, ada ajudan kalau tak katik lagi yang nak kritik. Alhamdulillah, bukan tak katik kritik karena lah benar belajar terus, bukan, karena tak galak maju lagi. Itu tak boleh juga ya, karena Isya sudah ada Ustaz Nur Rahmadi, ya. Kalau subuh lah ada Ustaz Ilham, sudah. Maghrib banyak pendatang yang lainnya sudah jadi imam, dah apa, biar bagian pengamat deh. Sholat sir baru jadi imam. Aman deh. Ternyata jadi imam itu lebih berat tanggung jawabnya dibanding jadi makmum. Tapi kita main hari berlomba-lomba nak jadi imam. Ya. Kalau sudah tahu ilmunya, ya Allah, belum gabungnya Bu Diana, Bu Jas, ya. Baru sikok-sikok ini kita danani, kita cek. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi duduk tua ni sekarang dorongan hidup, ngasih motivasi biar dengan yang muda, lajulah kamu, biar kami nyimak be. Walaupun kita tahu salahnya mana, kita maklumi be. Ya. Nak kita benerin, kaki laju ribut be, belajar tidak juga ya tak? Yang sesama belajar be, kita yang sudah belajar susah nak benerinnya. Apalagi yang tak belajar sudah bertua. Ya. Al-jahlul basit. Kita ini al-jahlul basit. Ngapa? Sadar akan ketidaktahuan kita, kita cari tahu. Itu namanya al-jahlul basit. Sadar dengan ketidaktahuan kita, kita cari tahu. Sama Ustaz juga itu. Belajar terus. Jangan sampai kita al-jahlul murakkab. Kita tidak sadar bahwasanya diri kita tidak banyak tahu tentang ilmu-ilmu yang lain, tidak galak belajar pula. Nah, sudah. Mungkin pernah bapak-bapak salah satu, kenapa Bu Diana sama Pak Mardan ngano ke Al-Fatihah ini? Karena mungkin merenung selama ini. Oh, kami dibaca Al-Fatihah terus puluhan tahun. Tertanya di dalam benak hati, lah benar belum bacaan Al-Fatihah kami ini? Ngelenyu dengan Allah, ya Allah. Lah benar apa tidak ya Allah? Malaikat selama ini nyatat benar apa salah? Lah tahu kita dah belajar, sudah pastilah itu ya. Salah aja kami ini. Nah, itu kan. Hati mengatakan salah, coba nyari guru dulu. Nah, setelah hati kita berguru, oh iyalah niat, salah niat. Rupanya selama ini ngerasa benar, rupanya salah. Nah, setelah kita belajar baru naik derajat kita al-jahlul basit, orang yang sadar akan ketidaktahuan dan mencari tahu. Nah, itu bagus, alhamdulillah ya. Kalau sudah belajar, iblis gencar menjadikan kita orang yang sombong. Wah, mulai godaan kita pertama ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan ngerasa kayak mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Siap-siap kalian akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Semua itu fitnah untuk kalian. Ada yang difitnah dengan kebaikan, ada yang difitnah dengan keburukan. Maksud difitnah dengan kebaikan itu dipuji-puji, wah rupanya kita tuh salah, cacat baik rupanya.
Kebaikan kita buat kita jadi riya, kebaikan kita buat kita jadi lupa akan milik siapa ini. Keburukan juga jadi fitnah, dioceh ke wong terus, kita tak pacak salah dikit pokoknya jadi omongan. Nah ini serba salah ya, kita salah dioceh wong, kita benar di oceh wong, semua salah. Jadi tujuan kita wa ilaina turja'un, kalian kaget balik lagi ke kami, dimintai pertanggungjawaban. Sikap kita bijak ya. Ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di tiga pertama huruf itu tebal galau. Sirotol, tebal tiga huruf pertama ya. Sirotol. Nah, pas selanjutnya tipis. Ladzina an'amta 'alaihim. Tipis kalau itu. Waktu masuk go tebal. Woi. Itu tebal. Woi. Real tipis. Woi, real. Ma-nya tipis, masuk ke rin-nya tebal. Mau. Woi, real mau. Du tebal. Du. Bi tipis, alaihim tipis, walau tipis, dolin, do-nya tebal, lin-nya tipis. 7 kali. Mulai kita sholat, mulai memperhatikan ayat ke-7. 7 kali yang dibaca tebal ya. Mulai menempatkan bacaan kita, mulut kita terdengar di telinga kita tebalnya 7 ikok ya, 7 kali tebalnya. Perbuatan kita tempatkan nian, ini tebal ini tipis. Hati kita ngatakan oh iya ini nian tebal, ini nian tipis. Sadar kita, tahu nian duduknya ini tebal ini tipis, tidak ada salah lagi. Maka malaikat terkejut nyatet amal baik kita. Pakam lah 35 tahun 40 tahun ini sholat tak pernah tebal bacanya. Tiba-tiba mulai subuh ini tebal bacanya. Itu alhamdulillah ya. Iya, senang kita senang, malaikat terkejut. Tumben katanya. Biasa salah. Kita baca, lihat Ustaz dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Ustaz rupanya. Tak mungkin kita mengatakan ini bentuknya kalau kita tidak pernah tahu bentuknya. Tidak mungkin kita benar betul bacaan tebal tipis kita kalau kita tidak tahu huruf-hurufnya apa baik, sifat-sifatnya apa baik. Minimal 7 huruf ini 7 ayat ini kita tahu nian. Ayat 1 tuh duiko, ro. Paroro. Yang dibaca tebal. Ayat keduanya siko, ro itulah yang dibaca tebal. Ayat ketiga dua itulah, ro sama ro yang dibaca tebal. Ayat 4 kati. Ayat 5 kati juga. Jadi jangan biasakan ada tebal di situ. Ayat 4 ayat 5 kosong.
Ayat ke-6 mulai hati-hati, 4 kali yang dibaca tebal. Diperhatikan kan. Dilatih. Seminggu ini tak apa-apa latih ke itu Sekarang ni bukan nak nyari banyak lagi. Lah lewat nak ngejar karir. Lebih fokus nikmatin. Walaupun sedikit nikmat, itu yang lebih lemak. Syukur-syukur bisa banyak. Nak ngejar cepat lagi, caknya ladak ke awal lagi. Lah mikirnya lah siap-siap mati kalau. Cak mana yang nak dibawa kakek? Tidak lagi nak mikirnya, nak berkarir, nak lain sebagainya. Lebih siap-siap. Nak ngawak bekal galau-galau, berbekal galau. Jadi kata satu, gawe kita di dunia ini adalah OB, office boy. Ngapa office boy itu tuh hamba, abdun. Iya karena budu, hanya kepada engkaulah kami menghambakan diri. Berarti kita ngaku jadi hamba. Allah jawab di dalam hadis qudsi, hadza li abdi, ini untuk hambaku. Jadi siapa yang jadi hamba, kita ngaku jadi hamba dan memang jadi hamba nian. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Dan milik hambaku lah apa yang dia pinta. Jadi waktu doa kita belum terkabul, Ustaz tak ada nyala ke Allah, tak ada nyala ke lain, nyala ke diri dewe. Aku ni belum jadi hamba caknya. Ngaku baik baru jadi hamba, tapi belum gawe kita sehari semalam belum jadi hamba. Kalau lah jadi hamba, tidak ada main ini pasti Allah kabul ke. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, kata Allah. Milik hambaku apa yang dia pinta. Milik hamba apa yang dia pinta. Jadi dia bakal dikasih oleh Allah. Jadi kalau doa kita belum dikabul ke, belum hamba kita. Nah, apa penyebabnya? Allah tidak menerima yang kotor. Allah tidak menerima yang menyimpang. Jadi waktu kita bermunajat, waktu kita menghadap Allah, kita sudah dilatih dengan mandi. Kita sudah dilatih dengan wudhu, disindir, bersuci, toharo. Itu toharo fisik kita. Toharo ucapan yang baik-baik, jangan lagi ngucap yang buruk-buruk. Toharo hati, zikir, buang rasa benci, rasa dendam. Buang rasa itu. Itu yang saya kata Pak Madan, istighfar, astagfirullahalazim. Belajar memaafkan kesalahan orang lain berat itu. Gawe kita obi, bersih-bersih. Jadi kalau ada rasa benci, cepat-cepatlah balik ke rumah, bersih ke WC. Oh ya inilah pojok kotor hati aku ni ya Allah. Atau datang ke masjid, ada tak WC kotor masjid, bersih ke. Sambil ngerenung hati kita, ya Allah, hati aku kotor lebih parah dari WC ni ya Allah. Sikat. Itu gawe imam-imam terdahulu, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Jadi kalau ada rasa lalai, ada rasa benci, ada rasa dendam, langsung dia masuk ke WC-nya, nyikat WC dia. Langsung bersih-bersih. Jadi bukan rajin, bukan ngerenungi hati dia yang kotor. Dia kiaskan di situ, ya Allah, aku nak bersih ke hati ini ya Allah. Saya bilang itu semangat dia kali. Gue punya 3 jam di dalam WC dah bersih-bersih. Itu merenung. Boleh kita sama-sama. Kenapa? Kita akan bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir dengan hati yang bersih. Masuk surga tanpa hisab, yaitu hati kita sudah bersih. Bersih dari dosa-dosa, bersih dari ini. Nabi juga saran, nak bersihkannya rajin-rajin istighfar. Rupanya tak bersih juga, bersihkan dengan sedekah. Tidak bersih juga rasa-rasanya, minta maaf langsung, damai. 3 ikut itulah kunci-kuncinya. Jadi jangan pernah ngomong jadilah Ustaz masuk surga emperannya, jadilah. Jangan. Kita abadi kaget di sana. Ya Ustaz,
Jadilah Ustaz masuk surga terakhir. Kata Ustaz kemarin itu nyebut ke di dalam kita di dalam kitab hadis Ma'alimus Sunnati Nabawiyah, yang terakhir masuk surga itu yang terakhir masuk surga dapat hadiah 2 bumi. Jadilah Ustaz daripada tak sama sekali. Bukan, namanya terakhir tadi tu, antri terakhir tadi, sisanya tu sebelumnya tu di neraka dulu gitu. Ya, dengar ke pula ada hadis Nabi, selagi ada keimanan sebesar biji zarah pasti masuk surga Ustaz. Benar. Cuman nak masuknya tadi tu neraka dulu. Nah, kalau pacak masuk surga tanpa hisab, apa bersih dulu. Duluan masuk lemak tu. Masuk duluan. Jangan nak dicalon dulu. Jadi itu. Nah, upaya kita ke situ, ya. Ustaz selalu introspeksi diri di mana kalau aku benci dengan wong, aku bermusuhan dengan wong, salah satunya ahli neraka. Jangan-jangan aku yang ahli neraka, aku masih benci dengan wong itu. Atau yang kedua, dua-duanya kami ahli neraka. Jadi Ustaz selalu ngambil yang kedua. Jangan-jangan kami ini ahli neraka galau. Wong ahli surga itu cuma 2, silaturahim sama dengan apa? Nostalgia tadi, silaturahim sama mewujudkan keinginan-keinginan. Wong ahli neraka ribut. Nah, kalau kita di dunia sering ribut, duit kok itulah. Jangan rasa yang pertama pede. Salah satu di antara kami masuk surga dan masuk neraka. Akulah yang masuk surga, dia itulah masuk neraka. Nah, salah ini kepedean. Mbak yang kedua, jangan-jangan kami berdua ini ahli neraka galau. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang masuk ahli surga. Kalau ngerasanya 2 ikut itu, ya. Oke, kita latih yang ke-7 sekali lagi. 7 kali yang dibaca tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kita minta nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebut ke jelas nikmat. Ya Allah, bersih ke hati aku ya Allah dari rasa dendam. Ya. Jo aku nikmat ya Allah, bersihkan hati aku. Bersihkan perbuatan aku, bersihkan ucapan aku dari yang jahat-jahat. Sudah. Ini ciri-ciri masuk surga tanpa hisab. Ngapa? Gawe dia bebersih diri. Bekal kita nak balik ke kampung halaman, banyak bawa bekal, berbuat baik, ya, wangi, bersih. Wong kampung nyingok kita, agam nian, belagak nian, wangi nian, banyak nian bekalnya, langsung masuk ke rumah. Wong kampung halaman nyingok kita dekil ende kumel dak kate bekal, caknya di rantauan dak sukses ini. Cepet-cepet kata wong rumah, ajak dia dukin ke kali mandi. Kalinya tadi neraka tu, bersih ke dulu. Jadi kita bersihlah dulu sebelum kita menuju Allah. Hati kita, ucapan kita, perbuatan kita. Nah, hari ini kita istiqomah ke masjid, membersihkan perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan langkah kita ke masjid ini dihapus ke Allah galau dosa-dosa kita dulu. Amin. Ya. Ucapan kita mulai ucapan yang baik-baik, kita tepiskan yang buruk-buruk. Mudah-mudahan dengan ucapan yang baik ini menjadi rahmat Allah untuk kita. Ustaz bukakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ngarep berkah. Aktivitas ini ya Allah, berkahilah ya Allah, mudah-mudahan jadi pembersih seluruh dosa-dosa aku selamat. Tak apa-apa, niat kelapa, Bu. Ngarep berkah. Nabi nyontoh ke. Sudah tuh ucapkan yang baik-baik dan niatkan karena Allah. Kalau sudah ketinggi itu kuncinya kita pakai. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmati wa barakati. Rahmat Allah untuk kita, berkat Allah untuk kita. Ya. Kita baca terus di tahiyat itu, kita minta. Lebih dihayati lagi kayak waktu tahiyat.
dihayati lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu waktu tahiyat, kita kan baca kan? Ya Pak Madan, tahiyat kita baca kan? Lebih dihayati lagi weh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, hayati waktu baca itu pelan-pelan beda apa? Aku ngarep berkah tempat ini ya Allah. Dalam sholat ini ngarep berkah gitu. Ucapan ini yang terbaik ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Nah, di situ di dalam hadisnya Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmati wa barakati. Kita kan bacanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, di situ jawaban Allah. Selamat. Kau terpilih. Rahmatku untukmu, berkatku untukmu. Jadi kita baca ya Allah, kita minta sama Cak Nabi. Apa dapat ucapan selamat? Namanya ucapan selamat ini ahli surga. Ya, di surah Yasin kan ahli surga. Kita minta rahmat Allah. Rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Nah, kita berharap dengan sholat tadi kita ngarep rahmatnya. Makanya nikmat tadi waktu baca siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah enjuk aku nikmat. Nikmat apa? Ya nikmat bersih hati. Kalau bersih hati masuk surga tanpa hisab. Karena itu. Ya. Jadi tidak salah Agi mengajar ke jagalah hati tadi ya. Itu maknanya Pak. Hati kita selalu kotor. Ya maklumlah rumah yang tidak pernah ditunggu pasti kotor. Yang ditunggu kotor terus setiap hari. Nak dibersih terus. Betul Bu Diana. Balik ke rumah ini nyapu kan. Nyapu teras apa kotor. Ada angin dari luar. Nah, berarti hati kita pasti kok kotor. Pasti kotor. Tinggal kita bersihkan terus. Dia kotor lagi, bersihkan lagi, rajin-rajin. Tiba-tiba balik ini Pak Dari ada budak kecil kabut prak. Becek itu mencerik motor, mencerik Pak Dari. Mulailah itu kotor lah itu mulai ingat kata Pak Ustaz tadi bersihkan. Astagfirullah. Ya sudah tak apa-apa, lain kali jangan lagi ya. Ulung maka tadi. Ngapa jago supaya jangan kok kotor. Apalagi itu ucap kebun binatang, sudah kotor ini. Sifat ya. Yuk kita sama-sama. Kenapa waktu kita ada lama lagi? Tidak tua, tidak muda, tidak lama lagi. Hitungan tarikan napas. Jadi jago bersihlah tadi. Oke, kita praktek ayat 1 sampai 7. Boleh. Kan itu ada huruf H besar. Apa beda membaca H besar atau ini? Oke, sip. Pertanyaannya bagus. H ini ada H pangkal tenggorokan, ada H tengah tenggorokan. H pangkal tenggorokan sifatnya jahe, hamas. Ini hamas ya loh, keluar napas. Ini hamas juga. Keduanya keluar napas, lihat. H. Pangkal tenggorokan, lihat. H. Tengah tenggorokan, H. Hi. Sama kan? Hamas. Kedua, rokhoa, mengalir. Samo, rokhoa, ngalir. Lihat ngalirnya. Ha. Yang pangkal tenggorokan, ha. Yang tengah tenggorokan, ha. Sama kan? Bedanya letak tempat keluar huruf. Ya. Kalau kita baca hi, sifat ketiganya istifal, pangkal lidah turun. Maka tidak ada yang naik. Al istifal, pangkal lidah turun samo. Ini invita, samo. Ini idlak sama ismat, samo ismat. Tertahan. Maka sifat huruf H pangkal tenggorokan dan H tengah tenggorokan itu sama, sifatnya sama. Cuman bedanya tempat keluarnya. Jadi bacanya tetap H, hi, hu pangkal tenggorokan. Tengah tenggorokan H,
ha, hi, hu. Ada istilah di situ? Maksudnya ada yang tebal? Ho, hi, hu. Nah, yang jadi masalahnya Ustaz, kami baca siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu tebal, tak boleh. Benar. Itu tebal, tak boleh. Jadi bahasanya apa Ustaz? Siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Tapi Ustaz, kami dengar Ustaz bacanya tebal. Nah, mungkin salah itu Ustaz bacanya lagi. Ustaz lagi salah mungkin ya. Ya manusia juga kan punya salah juga. Maka kata Ustaz, kita belajar bareng sama-sama. Ya tidak apa-apa Pak. Ya, tidak usah nyala ke orang lain. Ustaz lah anggaplah ya. Tapi kami dengar Ustaz bacanya tebal Ustaz. Oh, berarti Ustaz yang salah. Apa bacanya? Alaihim, bukan alaihim. Sering tak kita baca itu? Alaihim. Nah, tidak apa-apa Pak Madan, Ustaz ada marah tidak? Memanglah tahu memang kalau di situ salah memang Ustaz. Misalnya ya, tidak apa-apa ya. Kita sama-sama saling koreksi. Insyaallah Ustaz welcome terbuka. Karena dalam rangka menjaga hati dari rasa benci dendam tadi. Ya. Jadi alaihim. Jangan lagi Ustaz Luqman alaihim. Oke? Kita praktek. Ada lagi cukup itu Pak? Jadi sifatnya kebetulan ha pangkal tenggorokan dengan ha tengah tenggorokan sama, tidak ada yang beda. Sifatnya pangkal tengah hamas, rokhwa, istifal, invita, ismat, sama, tidak ada beda. Laju cak mana Ustaz cara kita beda kejo? Dia di karakter sama, tapi tempat duduknya yang beda. Yang halki pertama dia pangkal tenggorokan, halki yang kedua dia tengah tenggorokan. Cuman itu bedanya. Jadi ha itu tidak ada yang tebal. Oke, yang pangkal tenggorokan ha, tengah tenggorokan ha, beda. Pangkal tenggorokan hi, tengah tenggorokan hi, pangkal tenggorokan hu, tengah tenggorokan hu, beda ya. Nah itu tidak ada yang sama. Nah, yang jadi masalahnya Ustaz, kami ini tidak pasang ngucap kenyo. Nah itu beda lagi itu. Itu beda lagi kasusnya itu Pak Dahri. Oh Pak Haji apa? Sobri, itulah bingung gitu. Harus dilatih, harus dicek ya. Oke, kita cek. Nah, ini ayat pertama, ayat kedua, ketiga nih ha tengah tenggorokan banyak. Ya, cuman hi we. Kita cek ya, sama-sama. Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan tebalnya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz hari apa itu jingok? Ada yang baca tebal kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kata Ustaz, inilah salah pula ini. Jadi tebal kalau ini. Gempas kalau apa gempas? Mungkin bawaannya. Iya. Tapi walaupun ngebas ada bedanya, lebih tebal dan lebih tipisnya ya. Tetap ada bedanya, Pak. Tetap ada bedanya ya. Ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, sudah mulai bab raso ini.
Caknya kita belajar tajwid tapi Ustaz ngajar ke bab rasa. Karena inti di dalam kitab Sirul Asrar itu adalah rasa. Wong yang ingin bertauhid dengan baik dan benar, awalilah dengan rasa, ngerasa. Kalau kita lah ngerasa mulai hidup itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak-bapak terasa tak? Ibu-ibu terasa tak waktu Ustaz baca tebelnya sama tipisnya? Terasa ya? Iya, kami terasa Ustaz. Cuman nyobonya tak ada terasa, tak katik rasa Ustaz. Nyobonya ini yang berat ini ya. Oke, sekali lagi. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. 3 mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ya. Tebal tipisnya beda nih itu. Betul Pak Haji Sobri, beda tak tebal tipisnya? Terasa ya? Tinggal nganggenya. Ayat keempat, kelima tipis galau. Ustaz dulu. Jangan coba-coba ngebas tadi ya. Boleh ngebas, cuman kalau tipis ya tipis galau, tebelnya beda ke. Jangan ngebas tebelnya nih. Wah. Bahaya juga Pak Magdan kalau ngebas kali itu. Lihat ya. Maliki yaumiddin. Tipis galau, mulai. Banyak yang pertama kali pecah cempreng itu saat itu. Tebelnya cempreng-cemprengan. Iya, melatih ya, melatih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Kalau kita jadi imam, kalau kita ngaji, anggaplah wong tu pintar galo, tahu galo ilmunya. Jadi kita hati-hati bacanya. Kerasa wong tu lah tahu galo, hati-hati. Ya. Tapi waktu kita jadi makmum, waktu kita nyimak, anggaplah kita tidak ada ngerti. Bagus galo wong tu, sudah selesai. Hilang rasa kita dari benci, dari dendam. Ya. Kita ngerasa diri kita yang tidak tahu, sudah wong lebih tahu lagi ilmunya. Tapi waktu belajar, tuntutlah gurunya, ajarin yang Ustaz benarnya cak mano. Itu. Jadi waktu kita belajar, minta nian Ustaz tegur kami nian Ustaz, jangan Ustaz biar ke kami ngapu. Malu kaki kalau kami di depan kaki bacanya salah. Tidak apa-apa, tuntut tidak apa-apa. Karena sudah kewajiban ibu-ibu, bapak-bapak menuntut. Tolabul ilmi, tulab itu tuh artinya menuntut. Murid itu tuh artinya ingin. Kalau disebut murid, kata dasarnya aroda yuridu, ingin, menginginkan sesuatu. Kalau dipanggil tulab, itu artinya menuntut sesuatu. Jadi memang kita ini tulab nian, menuntut nian. Nah, waktu dipanggil murid, itu adalah kata dasarnya aroda yuridu, menginginkan sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, maaf, ingin sesuatu yang Ustaz berikan. Apa itu? Ingin ilmu tajwid itu nyampe ke kami Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu datang sini nak nuntut Ustaz, tat beneri kami Ustaz. Nuntut demo bapak-bapak ibu-ibu nih, datang ke sini demo. Njuk tahu kami Ustaz, yang mana benernya. Jangan Ustaz ngomong-ngomong di Facebook di ini ngomong benernya ini salah aja, tuntut Ustaz. Itu. Ya, oke. Ayat ke 6 Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, mulai. Ihdinas siratal mustaqim.
belajar rasa kelas sendiri dulu ya. Nanti ke depan kalau Ustaz jadi makmum, Ustaz dengar bapak-bapak jadi imam, nanti Ustaz bantu tegur. Ya. Cuma tidak ada kami berdua Kalau kami biasa nak malu ke itu, ya tak? Berdua Ayat 7 terakhir. Lihat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mulai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A-nya itu tipis juga. Amin. Inilah lemak belajarlah benar Al-Fatihah. Giliran aminnya tebel. Amin. Oh, aminnya ini. Kelemahan A ini tipis. Amin. Gara-gara imam tadi tebel nih kan doanya waladdallin. Jangan tebal. Amin tipis. Iya. Iya, dengan dolnya tadi. Gak dolnya tebal tadi. Dolin tipis gak? Lin. Amin. Ini dah. Amin. Hati-hati. Bahaya Oke, inilah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita nanti ulang-ulangi lagi. Pekan depan tempat keluar huruf. Huruf bibir sudah kemarin, syafawi ya. Mungkin huruf tenggorokan. Nah, yang Bapak tanya tadi. Minggu depan kita belajar huruf tenggorokan. 6 huruf tenggorokan, ya. A, ha, a, ha, wo, kho. Kho tidak ada di Al-Fatihah, aman. Ya, kita fokus yang ada di Al-Fatihah dulu. Ya, insyaallah masih 3 bulan lah itu untuk selesai tempat keluar huruf. 3 bulan atau 4 bulan fokus pembelajaran kita latih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallin 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, buka pintu ilmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambah ilmu kami ya Allah di waktu siang dan di waktu malam kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan datangnya ilmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, munculkan keyakinan pada diri kami ya Allah, agar kami dapat meninggalkan seluruh maksiat-maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, munculkan keyakinan pada diri kami ya Allah. Setiap amal soleh kami mengantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wariskan kepada kami ya Allah penglihatan, pendengaran dan kekuatan selama kami masih hidup ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari orang-orang yang zalim kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari orang-orang yang membenci kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan ilmu kami menjadi sombong ya Allah. Jangan jadikan kekuasaan kami menjadi angkuh ya Allah. Jangan jadikan hati kami, harta kami menjadi lalai kepadamu ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.